Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam al-Qutb al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad fi kitabih an-Nasaih Diniyah ila qawlih wa amma qiyamul lail fa fadluhu azim wa thawabuhu jazil wal warid fi fadlihi minal kitabi wa sunnati syai'un kathir yatulu dhikruh wa ya'suru hasruh. Qala Allah ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Thumma qala ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak ila kalimah radhiyallahu anhu. Sekarang membahas tentang qiyamul lail, bangun malam atau sholat malam hari. Adapun bangun malam, yang dimaksud bangun malam bukan cuma bangun kemudian dia ini duduk, bukan. Bangun malam yang dimaksud ini adalah melakukan sholat di waktu malam hari. Kalau cuma bangun malam main karambol, ya bukan masuk bangun malam dalam ayat dan hadis yang akan kita pelajari. Bangun malam di sini bangun digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bangun malam fadilahnya sangat agung, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Sangat agung keutamaannya. Wa thawabuhu jazil, pahalanya juga besar, pahalanya juga banyak. Wal warid fi fadlihi minal kitab wa sunnah syai'un katsir yatulu dzikruh. Dan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah tentang keutamaannya sangatlah banyak dan panjang kalau disebutkan semuanya, kata Al-Habib Abdul Haddad. Wa ya'suru hasruh, dan sulit untuk membatasi karena banyaknya fadilah-fadilah bagi orang-orang yang mau menjalankan ibadah di malam hari. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khitab di sini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Allah berkata, ya ayyuhal muzammil. Muzammil itu, zammal itu taghatta bi thawbih, orang yang menutup dirinya dengan kain. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan oleh ulama, panggilan Al-Muzammil ini khitab dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di awal-awal wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih sebelum diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya baginda Nabi, masih belum diperintahkan. Setelah Nabi menyebarkan risalahnya, menyebarkan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, baru khitabnya Allah kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Jadi panggilan Al-Muzammil ini di pertama kali masih awal-awal turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari kecuali sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya diperintahkan bangun malam yang banyak.
diperintahkan bangun malam yang banyak. Qumil lailah, bangunlah malam kecuali sedikit. Memang qiyamul lail, bangun malam hari, sholat malam hari, itu di permulaan daripada Islam itu fardu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila, bangunlah malam, kata Allah Subhanahu wa taala, illa qalila, kecuali sedikit. Kemudian Allah menjelaskan kadar bangun malam itu seberapa banyak. Nisfahu, bangunlah seperdua malam, setengahnya. Awin gusminhu qalila, atau kurang sedikit. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ukuran daripada bangun malam, antara nisif setengah, antara sepertiga malam, awis sulusen, atau 2/3 malam. Dulu dikatakan dalam tafsir, Al-Imam Baghawi menyebutkan dulu baginda Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya yaqumuna ala hadhil maqadir, mereka bangun malam seperti yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, separuhnya malam, atau sepertiga malam, atau 2/3 malam. Seperti itu dulu baginda Nabi Muhammad beserta para sahabat bangun malam. Sampai-sampai diceritakan kana rajul la yadri mata thuluthul lail wa mata nisif wa mata thuluthan, sampai sahabat-sahabat Nabi itu nggak tahu sepertiga itu seperti apa ukurannya, setengah malam itu ukurannya seperti apa, 2/3 malam ukurannya seperti apa, sampai sahabat-sahabat ini nggak tahu. Pokoknya mereka bangun sampai pagi. Kenapa? Mereka takut ketinggalan daripada waktu yang wajib ditentukan oleh Allah pada saat itu. Saat itu wajib bangun malam, bukan saja bagi baginda Nabi Muhammad, juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para sahabat-sahabat pada saat itu. Jadi bangun malam mereka, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kebanyakan bangun malam, sudah nggak ukuran sahabat. Kalau kita kan sebentar wudhu 2 rakaat diganjili witir tidur, mereka enggak, bangunnya sudah enggak ukuran, sudah dari malam itu sampai pagi kadang-kadang. Wastadda dzalika alaihim, sampai seakan-akan berat bagi mereka, tapi tetap mereka sami'na wa ata'na, tetap mereka mendengar daripada himbauannya Nabi dan taat daripada perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta tafaqat aqdamuhum, sampai kaki-kaki mereka ini bengkak karena banyaknya bangun malam, sampai kaki-kakinya mereka ini bengkak. Kalau kita kadang-kadang bangun malam sholat berdiri kuat, tapi karena diperbolehkan sholat sunnah dalam keadaan duduk, kadang-kadang duduk. Mereka tidak, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mereka berdiri kokoh seperti bangunan-bangunan yang kuat, sampai kaki-kaki mereka ini bengkak kaki daripada para sahabat-sahabat. Akhirnya farahimahumullah wa khaffafa anhum, akhirnya melihat mereka sungguh-sungguh gigih menjalankan perintah Allah, akhirnya perintah daripada bangun malam yang begitu lama dinasakh. Kalau kita mau belajar di usul itu ada nasakh mansukh. Kadang yang dinasakh itu hukumnya, tapi bacaannya tetap dibaca seperti ini. Akhirnya dinasakh dengan ayat yang lain, faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum mardha. Akhirnya kata Allah, sudah bacalah semampumu daripada ayat Al-Quran, karena Allah tahu ada daripada kalian yang sakit. Akhirnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau wahai Muhammad tambah alaihi atas nisif, tambahlah sampai thulutsain, tambahlah sampai thulutsain, 2/3 malam bangunnya, kemudian bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan pelan-pelan kata Allah. Jadi pelan-pelan lama. Akhirnya itu dinasakh ayat ini dengan apa? Ayat yang tadi faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa? Semampunya daripada ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Habib Abdullah Haddad juga membawa fadilah bangun malam dari surat Al-Muzammil yang lain ayat 73, dari surat Muzammil ayat 73. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsali, ayat 20, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya engkau bangun malam kurang daripada 2/3 malam, atau kurang daripada 1/2-nya, atau kurang daripada 1/3-nya. Begitu juga ta'ifah, golongan orang-orang yang bersama kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang lain surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Wa minal laili, dan pada malam hari atau di malam hari, fatahajjat bihi, maka tahajudlah kalian, bangunlah malam kalian untuk melakukan ibadah. Yang mana itu terhitung nafilatan laka, pahala tambahan bagi kalian. Nafilah itu tambahan, sholat sunnah tambahan, penutup, tambalan daripada kekurangan daripada sholat tapi itu bagi kita, tidak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tambahan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan engkau wahai Muhammad maqaman, kedudukan mahmudan, yang terpuji. Kita bahas satu persatu daripada ayat ini. Wa minal laili fatahajjat bihi, dan di malam hari tahajudlah. Seperti yang sebelumnya, kewajiban sholat malam itu dulu bagi Nabi Muhammad wajib, dan juga bagi umatnya Nabi Muhammad. Dan bagi umatnya Nabi Muhammad dinasakh, dihapus kewajiban daripada sholat malam dengan adanya sholat 5 waktu, sehingga tetap bagia al-istihbab, tapi bukan dihapus secara keseluruhan, tapi agak rendah sedikit. Yang asalnya wajib, kemudian sholat malam tetap sepanjang masa menjadi kesunahan bagi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tersisa kewajiban bagi Nabi besar Muhammad, tapi untuk Nabi Muhammad tetap itu menjadi kewajiban bagi beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 hal yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Yang pertama as-siwak. Dalam riwayat Siti Aisyah, pakai siwak itu wajib bagi Nabi Muhammad, sunnah bagi kita. Yang kedua al-witir, sholat witir, wajib bagi Nabi Muhammad, sunnah bagi kita umatnya. Yang ketiga yaitu tahajud, qiyamul lail, sholat malam, wajib bagi Nabi Muhammad dan sunnah bagi kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqamam mahmuda, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Asa itu artinya apa? Asa itu artinya mudah-mudahan. Tapi kalau asa ini dikatakan oleh Allah, kata sahabat Ibn Abbas, itu tufidul qata, tufidu al-qata, faedahnya adalah memastikan. Jadi berarti bukan mudah-mudahan engkau ini dibangkitkan oleh Tuhanmu, artinya pasti
kamu ini wahai Muhammad akan dibangkitkan oleh Tuhanmu dalam kedudukan yang mahmudah. Mahmudah ini pangkat yang tinggi, yang mana para orang-orang yang terdahulu dan sampai akhir zaman akan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut asy-syafa'atul udmah. Ini maqam mahmud ini yang dikatakan syafa'atul udmah, syafaat yang paling besar yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau syafaat, orang alim bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Nabi lebih lagi, para nabi-nabi juga bisa lebih daripada para ulama. Tapi untuk yang satu ini, syafa'atul udma, untuk faslul qada antara manusia, faslul qada ini hanya diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, syafaat itu ada 5. Syafaat itu ada 5. Yang pertama, syafaatul udma, syafaat al-udma yang paling agung. Di saat mereka para manusia datang kepada para rasul ulul azmi, datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa untuk meminta pertolongan, namun ditolak oleh mereka semua. Mereka sendiri tidak mampu untuk menyelamatkan daripada dirinya. Datang kepada siapa mereka semua nanti? Datang kepada satu manusia yang saat itu sedang sujud di bawah arsy-Nya Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaatul udma hanya dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat itu ada mereka yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada daripada orang-orang umatnya Nabi masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Ada yang masuk surga tanpa hisab, gak usah dihisab sudah. Istilahnya VIP, ada lampu merah diterobos saja sudah VIP. Yang ini dan yang pertama ini khusus bagi umat Nabi, khusus bagi baginda Nabi besar Muhammad. Yang al-ula wa tsani, kata Imam Nawawi, mukhtassun bihi, khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga daripada syafaat ini bisa dimiliki oleh para nabi yang lain. Bisa dimiliki oleh para nabi yang lain. Wa finnas istahaqqun nar fala yadkhulunaha. Ada orang-orang dia ini berhak untuk masuk neraka, tapi mereka tidak jadi masuk neraka. Kenapa? Karena mendapatkan syafaat pertolongan daripada para nabi-nabi. Nabi yang lain juga bisa. Yang keempat, wa finasin dakhulun nar fayukhrajuna minha. Ada daripada orang-orang yang sudah di dalam neraka, tapi dikeluarkan mereka dari neraka. Jadi sudah masuk tapi dikeluarkan, artinya hukumannya belum selesai, ibaratnya dapat remisi. Hukumannya belum selesai di neraka, dia dapat remisi dengan syafaat yang mulia daripada para nabi-nabinya Allah, utamanya baginda Nabi besar Muhammad. Setiap nabi memberikan syafaat kepada umatnya. Yang terakhir, raf'ud darajat fil jannah. Surga kan ada apa? 7 tingkatan. Surga yang tertinggi apa namanya? Surga Firdaus. Dalam hadis, ala inna sun'atallahil ghaliyah ala wahyal jannah. Ala, ketahuilah, inna sun'atallahil ghaliyah, sesungguhnya buatan Allah subhanahu wa ta'ala itu ghaliyah, mahal. Sesuatu yang dibuat oleh Allah itu mahal. Ala wahyal jannah, dan itu adalah surga, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza sa'altallaha fas'al, fa idza sa'altumullaha ta'ala fas'alu firdausal a'la. Jika kamu memohon untuk masuk surga, jangan nanggung. Kalau doa langsung minta, ya Allah masukkan aku ke surga Firdaus. Syafaat yang terakhir ini,
fi raf'id darajat, asalnya dia di surga yang nomor 5. Dengan syafaat dia naik menjadi di surga nomor 2 atau di surga nomor 7 karena syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah juga memuji daripada orang-orang yang bangun malam. Allah memuji daripada orang-orang mukmin, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka orang-orang yang menjauhkan lempeng mereka dari tempat tidur mereka, artinya enggak tidur. Mereka yang menjauh daripada tempat tidurnya. Menjauh bukan jalan-jalan. Kalau menjauh dari tempat tidur jalan-jalan ya banyak. Ini menjauh dari tempat tidurnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat sunnah. Kemudian yad'una rabbahum, kemudian mereka berdoa kepada Allah. Berdoa tadi dalam keadaan khaufan, takut gak diterima sholatnya, takut gak terima ibadahnya. Mereka itu dengan ibadah yang banyak, mereka masih khawatir ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita ibadahnya sedikit, merasa aman itu ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa, meminta, memohon kepada Allah dalam keadaan takut gak diterima ibadahnya oleh Allah. Wa tama'an, dan mereka tamak, berharap, memiliki harapan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka ini ketika diberi rezeki oleh Allah, diberi anugerah, diberi nikmat, mereka enggak lupa. Mereka tahu itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu itu rezeki bukan khusus untuk dirinya. Mereka tahu rezeki itu mereka harus menyampaikannya kepada fakir miskin, menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak mampu, disampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, disampaikan kepada syiar-syiar Islam. Untuk masjid yang belum jadi perlu dana, untuk madrasah-madrasah, untuk pondok, untuk majelis-majelis taklim, dan untuk yang lainnya. Ketika mereka mendapatkan rezeki dari Allah, yunfikun, mereka enggak pelit, mereka keluarkan itu rezeki di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berbicara tentang sifat orang muttaqin, orang-orang bertakwa. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka ini kalau tidur malam cuma sedikit mereka tidur malam, sedikit, tapi sisanya digunakan untuk ibadah. Bukan sedikit digunakan untuk apa? Untuk main-main, untuk sesuatu yang melupakan Allah, yang melupakan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak, mereka sedikit tadi itu, sedikit tidur, sisanya digunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di akhir malam hum yastaghfirun, mereka ibadah dari malam. Ketika mendekati mau subuh, mereka istighfar, minta ampunan kepada Allah. Apa? Minta ampunan, takut ibadahnya riya, takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, afdalus sholati ba'dal maktubati sholatul lail. Paling afdolnya sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Kenapa? Di saat manusia tertidur, dia ibadah kepada Allah, tidak ada yang melihat. Di situ waktu yang nikmat antara seorang hamba dengan Tuhannya, bermunajat, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum wa qurbatun lakum ila rabbikum wa maghfaratun lisayyi'at wa manhatun 'anil itsm wa matradatun lid-da'i 'anil jasad. Alaikum ilzam biqiyamil lail, hendaknya kalian lazimi itu qiyamil lail, bangun malam. Kalau sekarang bangun malam banyak, tapi apa? Lihat Liga Champion, lihat apa? Lihat bola. Kalau orang dulu bangun malam apa? Bangun malam untuk sholat.
Kenapa dengan bangun malam wahai Nabi? Fa innahu da'bus salihin, itu bangun malam kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Orang-orang soleh sebelum kalian kebiasaan mereka bangun malam menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qurbatun lakum ila rabbikum, dan bangun malam ini mendekatkan kalian kepada Tuhan. Dengan bangun malam kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita ini merasa nikmat, semakin kita ini merasa senang. Kenapa? Merasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maghfaratun lisayyi'at wa manhatun al-ithim, bangun malam ini sebagai kafarah daripada apa? Sayyi'at, perbuatan-perbuatan atau kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Kafarahnya ya ini bangun malam. Wa manhatun anil ithim, orang kalau kebiasaan bangun malam, manhatun anil ithim, tercegah untuk berbuat dosa. Mau berbuat dosa ini sulit, seakan-akan terhalangi dengan apa? Kebiasaan dia bangun malam. Wa matradatun lidda'il jasad, dan bangun malam ini mengusir penyakit dari dalam tubuh. Orang-orang dulu itu jarang sekali kena penyakit, gak sama dengan kita. Kenapa? Orang-orang dulu punya istiqomah kebiasaan daripada sholat malam. Sampai ada orang datang kepada seorang ulama, saya sakit ini. Apa obatnya? Kamu bangun malam, kata si ulama tadi. Kenapa? Nabi mengatakan matrodatun lidda'il jasad, karena mengusir itu penyakit dari dalam jiwa. Berarti kalau orang banyak penyakitnya nggak pernah bangun malam. Kalau orang bangun malam, jarang orang itu sakit, sehat justru. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Nabi bersabda, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afshus salam, sebarkanlah salam di antara kalian. Meskipun itu anak kecil, tetap Nabi itu salam, assalamualaikum. Sebarkan itu salam, baik kepada yang tua, kepada yang muda. Tapi nggak boleh kalau salam diucapkan kepada perempuan seorang. Bagi laki-laki yang salam hukumnya makruh, bagi perempuan yang menjawab hukumnya haram, kecuali kepada perempuan yang mahram, yang nggak batal wudhu dengan dia, nggak apa-apa. Kalau sudah salam, ya lanjutannya fakalamun, ya omong-omongan. Kalau sudah omong-omongan, famauidun, apa? Janjian. Kalau sudah janjian, faliqa'u, apa? Ketemuan. Nah, makanya salam ini kadang-kadang bahaya ya seperti ini, jika tidak sesuai dengan sasaran. Sasarannya salam laki ya kepada laki. Kecuali kalau perempuan itu banyak, seorang laki mengucapkan salam, nah ini nggak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada tuhmah, tidak ada kecurigaan. Dan juga dalam hadis yang lain, kalau orang itu mengucapkan salam kepada orang yang tidak kenal, amin makrihim, aman daripada tipu dayanya. Misalnya kita jalan di kampung, ada orang banyak, orang nggak benar misalnya, kita salam, mereka justru dalam hatinya akan mengatakan, kita ini padahal orang nggak benar, orang bejat, kok masih ada dari orang-orang yang menghormati kita. Kenapa? Salam itu penghormatan. Salam itu penghormatan, at-tahiyatu wal aman. Salam itu penghormatan dan keamanan. Sehingga ketika engkau salam kepada seseorang, kamu akan aman daripada tipu dayanya, kata Nabi Muhammad. Wa at'imut ta'am, dan berilah makanan, jangan pelit. Utamanya musim-musim seperti ini, banyak orang yang nggak punya pekerjaan.
jatuh pekerjaannya, bangkrut usahanya. Bagi yang punya kelebihan daripada harta, jangan lupa at'imut ta'am, kasih orang-orang makan. Wasil arham, jangan lupa juga yang ketiga, sambung tali persaudaraan. Kadang-kadang gara-gara urusan sepele, gara-gara minta bawang, tukaran kadang-kadang sesama tetangga. Sil arham, sambung tali persaudaraan, disambung. Islam itu kuatnya bukan dengan senjata, tapi bil ittihad, dengan persatuan. Dari dulu itu agama Islam kuatnya itu dengan ittihadu qulubil muslimin, bersatunya hati orang di antara sebab bisa menyatukan hati daripada kaum muslimin yaitu menyambung tali persaudaraan. Wasallu billail wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam, dan jangan lupa salatlah malam hari dikala manusia lelap dengan tidurnya, insyaallah tadkhul jannah, kalian masuk surga bisalam, dengan selamat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, sholli minal lail walau kahal bisat, sholatlah di malam hari walaupun seperti memerah susu kambing atau susu sapi atau onta. Memerah itu sebentar atau lama? Sebentar. Maksudnya di sini, bangunlah malam sholat walaupun cuma sebentar, Wa qala alaihi salatu wassalam, syaraful mu'min qiyamul lail wa izu istighna'uhu 'anil nas. Orang mukmin itu mulia karena apa? Karena jabatan? Enggak ada. Nabi enggak pernah bilang orang mukmin itu mulia karena jadi pejabat, karena jadi orang kaya, enggak pernah. Orang mukmin itu mulia, kata Nabi Muhammad, kalau dia mau melakukan sholat malam. Semakin dia istiqomah sholat di malam hari, semakin tambah kemuliaannya. Kalau nggak ada qiyamul lail, bangun malam, ya nggak ada kemuliaan dari dia. Kemuliaan itu ada di malam hari. Syaraful mukmin qiyamul lail wa izu. Dan orang mukmin ini menjadi aziz, punya wibawa mulia. Kenapa? Istighna'uhu 'anin nas, tidak bersandar kepada manusia. Enggak pernah bersandar. Oh, aku punya kenalan orang kaya gampang. Enggak pernah seperti itu orang mukmin. Tapi menyandarkan semua urusannya kepada siapa? Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lainnya dikatakan la tuqadul wilayah illa billail, tidak diangkat seorang jadi wali itu kecuali malam hari. Kalau orang ngaku jadi wali siang hari, benar wali murid. Jadi kalau ada yang ngaku jadi wali siang hari, berarti apa? Wali murid. Wali itu diangkatnya malam hari. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa orang yang bangun malam sholat kemudian membaca ayat sampai 10 saja, 10 ayat, nggak banyak-banyak, cuma 10 ayat yang dibaca, maka dia tertulis bukan termasuk orang yang lalai kepada Allah. Cuma 10 ayat, 5 rakaat, 1 rakaat 5 ayat, rakaat kedua 10 ayat cuma. Itu sudah termasuk, bukan termasuk orang-orang yang orang tidak tertulis, sudah distempel ini bukan orang yang lalai. Wa man qama bi ayatin bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Kalau orang yang bangun malam baca 100 ayat, 50 ayat rakaat pertama, 50 ayat rakaat kedua misalnya, dia distempel, dia termasuk orang yang qanitin, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Kalau orang yang bangun sampai 1000 ayat, 500 ayat rakaat pertama atau rakaat kedua, 5 ayat 1000 atau dibagi dalam beberapa rakaat, maka dia tertulis termasuk golongan orang muqantirin, orang yang punya bekal banyak untuk akhiratnya. Orang yang punya bekal banyak dalam akhiratnya. Al-Qintor, Qintor itu 12.000 ukuran auqiyah. Satu auqiyah itu lebih afdol daripada langit dan lebih banyak daripada langit dan bumi.
Lihat orang-orang dulu. Imam Ali Zainal Abidin sampai dijuluki As-Sajjad karena apa? 1000 rakaat tiap malam hari. Imam Syafi'i setiap malam apa? Menghatamkan Al-Quran. Banyak orang-orang itu setiap malamnya apa? Menghatamkan Al-Quran di dalam sholatnya. Mengapa? Mereka merasakan betapa nikmatnya ibadah, betapa nikmatnya mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan sholat malam dan diberikan istiqomah untuk menjalankannya, sehingga kita dikumpulkan dengan para sholihin, para nabi, utamanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ah. Amin. Wa yarju rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma hadina bil qadim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qayyim. Ij'alna min khiyar بحرمته وشنا غدا في زمرته وسمي ألسنتنا في مده ونصرته أهلنا متمسكين بسنته وضاعته ومتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأجلمه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشاء لخلائق فترحمها اللهم إنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا أنه قد راسنا اللهم لا تجعل في مشينا هذا إلا قصدا بماء توبتي ذنوبا وسات برداء المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخواننا هم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تنهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا شئنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح يمقاسناه على مامل الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وللقائك من الذاكرين أهلنا بطاعتك مشكورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا خير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا وسنة لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وللحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين فضي بالقبول والإقبال والوصول وإلى حضرة الرسول أبي البتول محمد صلى الله عليه وسلم أن الله يستر عيوبنا ويفارج كروبنا وعلى طاعتك عنا وعلى بابك فلا تطردنا والله سبحانه وتعالى يجعلنا متحابين في الله متزافرين في الله والله سبحانه وتعالى يرزقنا الاستقامة في العبادة ويبعدنا عن الأسقام والأمراض والشدائد والبلايا ما ظهر منها وما بطن والله سبحانه وتعالى يرزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه والله سبحانه يجعلنا في الأمة نبرك الأمة والله سبحانه وتعالى يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وعلى من أوصانا سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى المختار محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.